Salam berselancar sekalian. Di bulan yang penuh kasih sayang ini, Allah sebenarnya mengingatkan kita untuk kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Menjadi orang-orang yang radikal. Kenapa orang-orang bisa radikal demikian? Ya, Alkitab memberikan contoh. Banyak orang-orang yang ketika bertemu dengan Yesus, dia menjadi radikal karena hidupnya mengalami satu perubahan. Misalnya seorang perempuan di Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan bawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, air buli-buli yang itu dicurahkannya minyak itu ke kepala Yesus. Ini kisah yang luar biasa. Seorang perempuan melakukan satu tindakan yang anggaplah tanda petik aneh atau kita sebut radikal. Karena dia memecahkan buli-buli pualamnya. Itu buli-buli pualam atau minyak narwastu itu adalah sebenarnya upah kerja yang ditabung selama setahun. Nah, jadi mahal minyak import. Tapi ketika ketemu Yesus, dia melakukan tindakan yang radikal, mengasihi Yesus sehingga dia pecahkan buli-buli itu, dan lebih lagi dia meminyaki Yesus, ya. Ini tambah nggak masuk akal. Seorang perempuan melakukan hal itu, ya. Dan radikalnya lagi, kenapa mau meminyaki Yesus? Kenapa dia memecahkan buli-buli pualam yang mahal itu? Nah, itu bukan hal yang terutamanya, tapi sebenarnya perempuan ini akhirnya melakukan itu karena dituntun Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Yesus nanti akan disalibkan dan dia tidak punya kesempatan diminyaki tubuhnya ketika meninggal. Nah, tapi perempuan inilah yang mendahului meminyaki tubuh Yesus supaya dia menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dan dia punya kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah yang sebenarnya kasih yang begitu radikal, begitu besar untuk Tuhan. Bukan hanya menyerahkan uang. Uang bisa banyak kita serahkan pada Tuhan, besar kita serahkan. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, apa gunanya? Ya, jadi yang utama adalah karena perempuan ini dia peka mendengar kehendak Tuhan. Dia memang memberikan yang terbaik dengan buli-buli yang dipecahkan, tapi juga dia melakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu meminyaki tubuh Yesus itu untuk mempersiapkan sebelum penyaliban, agar dia seperti budaya Yahudi, memang orang yang meninggal itu harus diminyaki dulu baru kemudian dikuburkan. Nah, ini sesuatu yang radikal. Ya, dan juga yang lainnya, contoh yang lain adalah perempuan Samaria gitu kan. Yohanes pasal 4 menjelaskan bagaimana wanita yang sudah bersuami 5, yang ke-6 bukan suaminya lagi, bersama masyarakat yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub itu. Bagaimana dia berubah ketika dia mengalami kasih daripada Kristus, yaitu digambarkan dengan air kehidupan. Maka dia meninggalkan semuanya dan dia menjadi pemberita Yesus bagi kota Samaria. Satu kota yang tidak mengenal Tuhan diubahkan dalam satu hari. Ini karena apa? Karena mereka lakukan semuanya karena mereka mengalami kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Ya, sama seperti kita hari-hari ini di tengah
di tengah dinginnya kasih dan termasuk mengasihi Tuhan, kita kembali harus memiliki bukan cuma kehangatan kasih Tuhan, tapi panasnya kasih Tuhan membakar kita, sehingga kita menjadi orang yang radikal, yang melakukan kehendak Tuhan di zaman kita, untuk kita mentaati kehendaknya. Dan kita rindukan di tahun ini, di bulan Valentine ini, kita menemukan orang-orang yang hidup radikal oleh karena mengasihi Tuhan, dan dia rela mengorbankan apa yang paling mahal yang dia miliki, dan dia memberikannya pada Yesus, sehingga dia juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Yang lebih luar biasa lagi adalah di Markus 9 dikatakan, setelah proses meminyaki Yesus itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Bayangkan, artinya karena kehidupannya seperti itu, maka dia menjadi orang yang diingat sepanjang sejarah, sepanjang zaman. Dimanapun Injil diberitakan, orang akan mengingat dia. Karena memang sebelum Yesus disalibkan, perempuan ini yang meminyaki tubuh Yesus. Dan itulah kehormatan yang Tuhan berikan, bahwa seorang perempuan, dia akan menjadi orang yang terus disebutkan, dikenal, diberitakan bersama dengan Injil Kristus. Dan biarlah hidup kita juga seperti itu. Bagaimana kabar baik yang kita berikan, di situ nama kita juga menjadi corongnya Tuhan. Ya, seperti bas light adalah serukan terangmu. Demikian seharusnya juga kita alami. Tuhan berkati kita. Shalom.